Halo para peneliti bumi, selamat datang kembali di saluran kita. Untuk memahami fenomena di dunia ini, ilmu geografi mengajarkan kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan membahas 3 metode pendekatan utama yang digunakan oleh para geografer, seperti pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Yuk, sama-sama kita belajar. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan fokus pada perbedaan tata ruang atau struktur ruang suatu wilayah. Metode ini menganalisis bagaimana fenomena geografi tersebar, bagaimana pola penyebarannya, dan mengapa pola tersebut berbeda di satu tempat dengan tempat lain. Yang pertama ada analisis pola. Kita melihat bagaimana suatu fenomena tersebar, misalnya bagaimana pola pemukiman penduduk, apakah menyebar mengikuti jalur sungai, ataukah memusat di sekitar jalan utama. Yang kedua ada analisis asosiasi. Kita membandingkan pola antara dua atau lebih fenomena di ruang yang sama. Contohnya, apakah pemukiman padat selalu berasosiasi atau berkaitan dengan daerah yang memiliki akses air bersih yang mudah? Yang terakhir ada analisis lokasi. Pendekatan ini juga mempertimbangkan lokasi absolut atau koordinat tetap dan lokasi relatif atau posisi terhadap tempat lain untuk menentukan tempat paling optimal untuk suatu wilayah. Misalnya, menentukan lokasi terbaik untuk mendirikan sebuah pabrik. Untuk memahami lebih lanjut, teman-teman dapat melihat pada gambar di atas, yang dimana hujan deras menyebabkan banjir dan manusia yang menebang pohon dapat menyebabkan erosi pada lahan. Sebelumnya kita telah melihat contoh dari pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi juga dikenal sebagai pendekatan ke lingkungan, fokus pada hubungan timbal balik antar organisme hidup, terutama manusia, dengan lingkungan fisiknya. Intinya, pendekatan ini menganalisis bagaimana alam mempengaruhi manusia dan sebaliknya, bagaimana manusia mempengaruhi alam. Yang pertama, ada interaksi. Metode ini mempelajari interaksi alamiah. Contoh klasiknya ada pada adaptasi petani di lereng gunung yang membuat terase ring atau sengkedan untuk mencegah erosi pada lahan. Ini adalah adaptasi manusia terhadap kondisi kemiringan lahan. Yang kedua, ada dampak. Pendekatan ini sangat penting untuk menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya, bagaimana pembuangan limbah industri di sungai merusak ekosistem air dan mengganggu mata pencaharian nelayan. Pendekatan ekologi selalu berupaya mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Yang terakhir, ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah metode yang paling komprehensif. Metode ini menggabungkan dan mensintesis pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi dalam satu studi. Pendekatan ini melihat suatu wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh dengan karakteristik yang unik. Ada kombinasi faktor. Dalam pendekatan ini, kita menganalisis keterkaitan antara berbagai faktor di suatu wilayah, baik fisik maupun sosial. Contohnya, untuk memahami masalah kemacetan di Jakarta, kita harus mempertimbangkan yang pertama ada faktor keruangan, yaitu pola permukiman padat dan terpusat di pusat kota. Yang kedua ada faktor ekologi atau ketersediaan lahan yang terbatas untuk pembangunan jalan. Selanjutnya ada diferensiasi area. Pendekatan ini juga menggunakan konsep diferensiasi area, yaitu membandingkan suatu wilayah dengan wilayah lain untuk menemukan ciri khasnya. Kita tidak bisa menerapkan solusi masalah dari kota A ke kota B secara mentah-mentah, karena setiap wilayah memiliki kompleksitas masalah yang berbeda. Ketiga pendekatan ini adalah mata pisau tajam bagi seorang geografer. Pendekatan keruangan memberi kita pola, pendekatan ekologi memberi kita hubungan timbal balik, dan
Pendekatan kompleks wilayah memberi kita solusi yang menyeluruh. Dengan menguasai ketiganya, kita bisa menjadi analisis yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk eksplorasi ilmu geografi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.